Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Rahmawati, kelas Agribisnis Hortikultura 2, absen 9, semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara menghitung kriteria investasi dalam usaha agribisnis. Kriteria investasi usaha agribisnis yang akan saya bahas kali ini yaitu dalam usaha kapsul herbal daun sirih merah, di mana usaha tersebut merupakan salah satu usaha industri rumah tangga yang berada di daerah saya, yaitu di daerah Borobudur, Magelang. Kriteria investasi yang akan saya bahas yaitu gross BC, net BC, IRR, net present value, dan juga payback period, di mana gross BC merupakan singkatan dari gross benefit cost ratio, di mana gross BC merupakan perbandingan antara benefit kotor yang telah didiskon dengan cost secara keseluruhan yang telah didiskon. Kemudian net BC. Net BC adalah perbandingan antara net benefit yang telah didiskon positif dengan net benefit yang telah didiskon negatif. Kemudian IRR. IRR berasal dari bahasa Inggris yaitu Internal Rate of Return, disingkat IRR, yang merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Selanjutnya, Net Present Value atau NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital sebagai diskon faktor. Atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskon pada saat ini. Kemudian yang terakhir yaitu payback period atau PP. Payback period adalah merujuk pada pengembalian suatu modal investasi yang sudah diberikan melalui keuntungan dalam kisaran waktu tertentu. Kemudian sebelum kita menghitung kriteria investasi, kita harus mengetahui investasi dan juga laba rugi terlebih dahulu. Kemudian sebelum kita menghitung kriteria investasi, kita sebelumnya harus menghitung investasi dan juga laba rugi terlebih dahulu, di mana perhitungan investasi telah kita bahas sebelumnya, dan dalam investasi tersebut kita akan membahas tentang nilai sisa, di mana perhitungan nilai sisa yaitu penjumlahan dari investasi di setiap item, kemudian dikurangi dengan penyusutan per tahun item tersebut, kemudian dikalikan dengan umur usaha. Di dalam usaha kapsul herbal daun sirih merah, umur usahanya yaitu 7 tahun. Kemudian selanjutnya kita akan membahas perhitungan laba rugi. Untuk menghitung laba rugi, kita harus mengetahui penjualan, nilai sisa, biaya variabel, biaya tetap, laba kotor, pajak, dan juga laba setelah pajak. Untuk mengetahui penjualan, yaitu menggunakan rumus jumlah penjualan per tahun dikalikan dengan harga satuan. Kemudian didapatkan hasil penjualan dalam 1 tahun yaitu Rp14.784.000. Kemudian hasil tersebut langsung dapat disamakan sampai dengan tahun ke-7 atau umur usaha. Kemudian perhitungan nilai sisa kita tempatkan di umur usaha yaitu Rp152.667, di mana nilai sisa tersebut dihasilkan dari penjumlahan dari semua item investasi, yaitu Rp152.667. Kemudian biaya variabel di setiap tahun dalam usaha agribisnis kapsul herbal daun sirih merah yaitu Rp9.840.000. Kemudian langsung dapat disamakan sampai dengan tahun ke-7. Begitu juga dengan biaya tetap. Kemudian selanjutnya kita akan membahas perhitungan laba kotor. Laba kotor, di mana perhitungan laba kotor yaitu berasal dari penjualan ditambah dengan nilai sisa
kemudian dikurangi dengan biaya variabel, dan dikurangi dengan biaya tetap. Kemudian akan didapatkan laba kotor. Kemudian perhitungan tersebut langsung dapat dikopikan sampai dengan umur usaha, di mana cash flow merupakan pergerakan uang yang masuk atau inflow dan juga pergerakan uang yang keluar atau outflow. Di dalam usaha agribisnis hortikultura, inflow dalam usaha tersebut yaitu penjualan produk, yaitu sebesar 14.784.000, sama dengan penjualan di dalam laba rugi. Kemudian outflow-nya yaitu biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan juga pajak. Biaya investasi sampai dengan pajak sama dalam perhitungan investasi dan juga laba rugi. Dan juga kemudian selanjutnya kita akan menghitung net benefit, di mana perhitungan net benefit tersebut didapatkan dari pengurangan antara inflow dan juga outflow, yaitu outflow kemudian didapatkan hasil untuk tahun pertama yaitu minus 32.105. Kemudian perhitungan tersebut langsung dapat dikopikan sampai dengan umur usaha yaitu 7 tahun. Dan selanjutnya kita akan menghitung kriteria investasi. Sebelum kita menghitung kriteria investasi, kita harus mengetahui DF atau diskon faktor, di mana diskon faktor adalah perhitungan nilai uang saat ini dari nilai uang yang akan datang jika diketahui besarnya tingkat bunga dan lamanya periode. Nah, dalam usaha kapsul herbal daun sirih merah, tingkat bunganya yaitu 5% dan juga lamanya periode usaha tersebut yaitu 7 tahun. Kemudian dapat diketahui diskon faktor usaha kapsul herbal daun sirih merah yaitu 1 dibagi dengan 1, kemudian ditambahkan dengan tingkat bunganya yaitu 5%. Kemudian dipangkatkan dengan tahun ke N. Kemudian dalam usaha kapsul herbal daun sirih merah, tingkat bunganya yaitu 5%, kemudian lamanya periode usaha yaitu 7 tahun. Kemudian dapat dituliskan rumus yaitu 1 dibagi dengan 1, kemudian ditambahkan dengan tingkat bunganya yaitu 5%, kemudian
dipangkatkan dengan tahun ke N. Kemudian didapatkan hasil 0,95. Kemudian perhitungan tersebut langsung dapat dikopikan sampai umur usaha, yaitu 7 tahun. Kemudian kita akan menghitung present value net benefit per tahun, di mana perhitungan tersebut didapatkan dari perkalian antara diskon faktor dan juga net benefit. Kemudian didapatkan hasil untuk tahun pertama, yaitu present value net benefit-nya yaitu minus Rp411.443. Dan perhitungan tersebut langsung dapat dikopikan langsung sampai tahun terakhir usaha. Kemudian revenue present value. Revenue present value tersebut didapatkan dari penjualan total dikalikan dengan diskon faktor usaha kapsul herbal dan sirih merah, yaitu dikalikan dengan diskon faktor. Kemudian didapatkan hasil revenue present value tahun pertama yaitu Rp14.080.000. Kemudian dikopikan langsung sampai dengan usaha yang terakhir atau umur usaha. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung cost present value, di mana cost present value didapatkan dari perkalian diskon faktor dikalikan dengan penjumlahan dari outflow. Rumusnya yaitu dikalikan kemudian didapatkan hasil cost present value yaitu Rp14.491.443 pada tahun pertama. Kemudian hasil tersebut dapat dikopikan langsung sampai tahun ke-7. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung kriteria investasi gross BC, di mana gross BC didapatkan dari penjumlahan revenue present value dibagi dengan penjumlahan cost present value, yaitu dibagi dengan kemudian didapatkan 1,05, yang artinya Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan kotor sebesar Rp1,04. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung net BC, di mana net BC tersebut didapatkan dari penjumlahan present value net benefit per tahun positif dibagikan dengan net value dibagikan dengan present value net benefit per tahun negatif. Kemudian didapatkan net BC dalam usaha kapsul herbal daun sirih merah yaitu sebesar 8, yang artinya Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp8.
Kemudian selanjutnya kita akan menghitung net present value, di mana net present value tersebut berasal dari penjumlahan present value net benefit per tahun. Kemudian akan didapatkan hasil net present value sebesar Rp5.268.471. Kemudian kita akan menghitung payback period. Sebelum kita menghitung payback period, kita harus mengetahui total biaya investasi dan juga kumulatif per tahun. Total biaya investasi tersebut didapatkan dari penjumlahan biaya investasi di setiap tahun. Kemudian biaya investasi tersebut dijumlahkan. Kemudian didapatkan total biaya investasi yaitu Rp2.413.000. Kemudian kumulatif per tahun. Kumulatif per tahun tersebut kita dapatkan dari penjumlahan present value net benefit per tahun. Kemudian kita setelah mengetahui total biaya investasi dan juga kumulatif per tahun, kita dapat menghitung payback period, di mana payback period tersebut kita dapatkan dari umur usaha tersebut ditambah dengan total biaya investasi, kemudian dikurangi dengan total biaya investasi yang mendekati tetapi belum melampaui, dan dibagi dengan pengurangan kumulatif per tahun total biaya investasi yang melampaui dan dikurangi dengan yang mendekati tetapi belum sampai total biaya investasi. Kemudian dalam usaha kapsul herbal daun sirih merah, perhitungan payback periodnya yaitu umur usaha ditambah dengan total biaya investasi, kemudian dikurangi dengan kumulatif PV per tahun yang mendekati dengan total biaya investasi. Kemudian dibagi dengan kumulatif PV per tahun yang sudah melampaui dan dikurangi dengan kumulatif PV per tahun yang mendekati dengan total biaya investasi. Kemudian didapatkan payback period yaitu 7 tahun, di mana payback period selama 7 tahun tersebut sama dengan umur usaha, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha kapsul herbal daun sirih merah dapat dijalankan, tetapi tidak mendapatkan keuntungan karena umur usaha dan juga pengembalian investasi sama. Dari perhitungan kriteria investasi tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha kapsul herbal daun sirih merah layak untuk dijalankan karena perhitungan gross BC yaitu lebih dari 1, net BC juga lebih dari 1, dan IRR 231%, net present value yaitu Rp4.411.114, payback period yaitu 7 tahun. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha kapsul herbal daun sirih merah layak untuk dijalankan. Sekian penjelasan dari saya tentang kriteria investasi. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.